Oke, saudara Iman dimanapun berada, kembali lagi kita bertemu di sini di acara Kopi Bareng Iman. Sudah bersama saya di sini Bapak Ibu Indra Mandala Putra atau yang akrab biasa saya dipanggil Iman. Ini dia nih, salah satu tokoh muda kita yang terjun di bidang di dunia politik. Dan saat ini beliau sedang mempersiapkan diri untuk maju ke Senayan. Pak Indra, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar? Baik-baik. Baik. Ini luar biasa. Oke, yang pertama di sini Bro Iman, saya ingin menanyakan soal apa nih alasan yang mendasar Bro Iman memutuskan untuk maju nih ke tingkat pusat. Sedangkan anak-anak muda yang ada di Bali rata-rata mungkin kebanyakan yang hanya maju di tingkat 2 ataupun tingkat 1. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman, ke saudara-saudara Iman dimanapun berada. Oke. Jadi alasan ya, lebih ke alasan. Jadi yang pertama memang alasan saya untuk maju ini karena saya ingin mengubah paradigma politik di Indonesia. Kalau selama ini yang terjadi di Indonesia dari pemilu ke pemilu yang seperti telah kita ketahui bersama, itu kan parameter dalam politik Indonesia itu kan uang. Dalam artian selama ini yang jamak terjadi di dalam sistem demokrasi politik Indonesia ini politik uang. Jadi untuk ambil contoh, untuk maju ke tingkat 2 kabupaten kota, kita memerlukan dana yang besarnya hingga 300 sampai 500 juta rupiah. Oh, fantastis. Lalu untuk maju ke tingkat di atasnya, tingkat 1 atau provinsi, itu memerlukan dana yang dikatakan oleh para terdahulu, para senior-senior 500 hingga miliaran. Apalagi untuk tingkat pusat ke RI, itu bisa sampai belasan miliar atau mungkin puluhan miliar. Wah, ternyata luar biasa ya, Bung. Nilainya begitu fantastis nih. Saya ini sampai sekarang baru, ternyata butuh miliaran rupiah nih untuk bisa maju nih ke Senayan. Begitu kira-kira dinamika yang paradigma nih yang ada di tengah masyarakat. Jadi memang fantastis dan memang begitulah realitanya, Bung. Jadi bagaimana sistem politik kita ini dikemas ya, begitu pragmatis dengan uang dan uang, di mana terjadi transaksi jual beli suara per kepala 100.000, 200.000, 300.000 yang mengakibatkan biaya atau ongkos seseorang untuk mencalonkan diri sebagai legislatif ini sangat membengkak. Lalu apa yang terjadi pada outputnya begitu terpilih, apa yang terjadi? Para wakil-wakil rakyat ini bukannya mengabdikan diri, melayani rakyat, menyambung suara rakyat, tapi malah menambah pundi-pundi kantong-kantongnya sendiri. Karena biaya pengeluaran atau ongkos politik yang begitu besar, akhirnya seperti orang berbisnis, mereka mencari balik modal. Nah, yang bisa dikatakan apakah ada nih visi-visi utama nih yang dari Bung Indra nih untuk bisa ingin dicapai saat nanti Bung sudah duduk nih di Senayan nih? Jadi memang ada banyak visi dan misi yang ingin saya perjuangkan. Jadi visi besarnya saya ingin menjadi anggota Dewan atau DPR RI yang layak dipercaya atau amanah dan memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Selain itu juga menjadi wakil rakyat yang bekerja untuk rakyat, dan tentunya seperti yang tadi saya sebutkan, ingin menjadi role model dalam gaya politik baru ya, yang meminimalisir bahkan menghilangkan money politik yang ada tersebut. Itu visi besarnya. Lalu untuk misi, tentu saya ingin menjadi wakil rakyat ya, penyambung lidah rakyat yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di segala bidang, baik itu peternakan, perikanan, lingkungan hidup ya, pariwisata, UMKM, sosial, budaya, adat, istiadat, dan kesenian Bali pada umumnya. Baik, terima kasih
Bung Iman, sampai jumpa lagi. Terima kasih dan semoga apa yang Bung Iman usahakan tercapai, dan saya hanya bisa dukung dalam doa. Nah, sama-sama Bung Isa. Jadi ngopi dulu dong kita. Ngopi dulu dong. Tos dulu dong kita.